Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan terbaiknya untuk Ustadz dan keluarga beserta seluruh panitia. Ustadz, bagaimanakah caranya untuk bisa melepas kebiasaan suami yang gemar untuk bermain games Mobile Legend? Walaupun sekarang frekuensinya sudah agak berkurang, tapi tetap saja, bukankah lebih baik jika tidak bermain games ya Ustadz? Apa yang dikatakan kepada suami agar suami bisa mengerti ya Ustadz? Jika berkenan, mohon juga pencerahan dari Ustadz terkait kegemaran untuk mendengarkan acara debat di YouTube. Baikkah itu Ustadz? Jika tidak, bagaimana untuk bisa berhenti dari kegemarannya itu ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Itu salah satu ini Ustadz ya, kejiwaannya terganggu juga Ustadz ya, Mobile Legends Ustadz. Iya, udah nikah, punya istri, punya anak. Iya. Gimana caranya? Mobile Legend ya? Uninstall kali Ustadz ya? Nah, ya Allah ya. Kita harus yang pertama bersyukur ya. Yang gak suka game itu bersyukur. Ana termasuk yang sejak kecil gak suka game. Karena waktu teman-teman dulu kalau mau main game itu masukin koin, tahu jemaah? Berangkat kemana, masukin koin. Ya Allah, apa namanya? Dingdong, Masya Allah. Anda punya kawan-kawan suka, tapi ada yang nggak suka loh jemaah. Ini nikmat, ada fadl minallah tabaraka ta'ala. Baik, kalau antum termasuk yang suka, kita bisa lihat game ini bermacam-macam. Ada game yang mungkin secara permainan boleh, dalam hukum syariat boleh. Umpamanya game tebak-tebakan ya, ada yang umpamanya buah apel bahasa Inggrisnya apa ini itu ya Ustadz, itu gamenya anak-anak Ustadz gitu ya. Nah, karena permainan itu sebenarnya dibuat untuk siapa? Untuk anak-anak. Kalau bapak-bapak main sakit Jiwa. ya sekarang permainan dibuat untuk bapak-bapak aja, untuk orang dewasa. Jadi kalau bicara WHO mengatakan 1 miliar manusia yang sakit jiwa, itu sudah bukan bicara anak-anak. Sebenarnya dari 7 miliar penduduk bumi ini berapa sih yang anak-anak umpamanya? Bapak-bapak itu mainnya yang sehat, main bola, itu game juga jemaah. Apalagi itu bapak-bapak ini main badminton, main basket, main apa. Tapi subhanallah ada bapak-bapak main bola dengan jemarinya. Main bola dia. Sejak kapan main bola pakai tangan? Ini bisa dituntut jemaah, main bola itu pakai kaki. Tapi ini udah pakai tangan jemaah. Mobile Legend itu apa sih isinya? Anak takut penasaran nanti. Anak lebih baik dengar dari antum lah daripada anak lihat. Anak kebetulan juga nggak main Ustaz. Bukan nggak main, mungkin tahu informasi antum. Anak nggak suudzon sama antum. Itu suudzon. Enggak. Perang-perangan bukan? Perang-perangan gitu ya, berantem-beranteman gitu ya. Ada yang tahu gak? Ayo, serahkan diri antum. Perang-perangan deh kalau nggak salah ya. Kalau gak salah gitu, perang-perangan Perang-perangan ya. gitu. Antum lihat dulu waktu kecil anak-anak pegang tembak-tembakan. Oh iya saat iya. Kita seneng ngelihat mereka. Tapi coba ngelihat bapak-bapak pegang tembak-tembakan. Ya Allah. Ih, dunia kayak gitu sekarang jamaah. Bapak-bapak tua-tua pegang tembak-tembakan dan merasa menang. Astagfirullahaladzim. Makanya kenapa istrinya bingung? Karena melihat bapaknya ngomong menang apa begini? Wallahi jemaah, coba kita bayangin ya, kita ajak bapak-bapak itu nanti suatu saat kasih tembak-tembakan main di kampung sudah, satu kampung sudah. Maka buat yang suka main game Mobile Legend suruh masuk jadi TNI aja dia. Nah biar beneran dia biar beneran perang ya Ustaz ya? Biar beneran perang gitu ya? Beneran dia perang. Atau dikirim ke Ukraina sama ya. Aduh, susah juga itu ya. Tapi memang ini fenomena ada. Kita perlu solusi. Solusinya apa? Yang pertama, istri berdoa.
Berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan hidayah ya. Yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cinta dengan kemaksiatan, kemudian berubah cinta dengan ketaatan. Ketika setan tidak bisa membuat orang ini melakukan kemaksiatan, dia akan menggoda dari pintu bagaimana dia meninggalkan yang sunnah. Kan nggak dosa, kan sunnah cuma. Baik, nggak bisa, tetap dia mengamalkan yang sunnah. Bagaimana dia menghabiskan waktunya dengan yang mubah jamaah, boleh. Umpamanya permainan itu ada yang diperbolehkan ya, tapi menghabiskan waktunya. Dia tidak bisa menikmati hidupnya sama istrinya. Mungkin dia mendolimin istrinya. Dia lebih suka melihat handphonenya daripada melihat istrinya. Sampai ada apa yang karikatur ya, karikatur di Arab situ sama. Ada seorang perempuan digambarkan itu baru keluar dari kamar mandi di Arab ini. Suaminya sibuk pegang handphone. Kata istrinya, ya Allah, andai kata aku handphone ya, dilihat terus sama suami ana. Apa kata suaminya? Yaitu andai kata istri kayak handphone tiap tahun ganti, kata dia. Ini na'udzubillah. Salah Ustaz ya. Ada orang lain sakit jiwanya gitu. Sakit jiwanya. Sakit. Maka istri doakan suaminya. Kemudian yang kedua, usahakan mendampingi suami. Ketika semua suami sedang main, datang sampingnya, anti baca Quran. Biar engkau main di sana, aku yang baca Quran. Mudah-mudahan berkah tempat kita ini bang. Jadi bang. Di ruqyah Ustaz. Di ruqyah suaminya itu ya. Bacain Al-Baqarah gitu. Itu suaminya udah selesai bang, teruskan bang. Baca Al-Baqarah belum selesai bang. Masya Allah. Jadi kadang-kala kita perlu di sana jamaah. Kemudian yang ketiga, buat permainan yang membuat suami meninggalkan itu. Istri pinter lah bikin permainan itu. Soalnya kadang-kala suami ini, para istri juga ya, suami datang ke rumah, dia ngelihat bininya ini nggak menarik, pakai daster. Ya. Dasternya udah seminggu gak dicuci lagi Ustaz ya. Gimana? Udah seminggu gak dicuci dasternya. Iya, habis masak atau apa, ada daster kayak lowo gitu ya, kayak kelelawar. Dia lihat istrinya. Astagfirullah, dia pegang. Maka tolong istri ketika di rumah dia benar-benar cantik buat suami. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, yang pertama beliau sebutkan allati idza nazarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyenangkan hatimu. Jadi bagaimana dibikin suami tadi yang sibuk, yang sudah kecanduan sama game itu, jadi dia kecanduan sama istrinya. Lebih zen insyaallah itu. Insyaallah. Maka suami datang jangan ditanya dari mana, tapi ditanya mau apa bang. Insyaallah kasih menu dia, fadl bang, mau yang mana. Itu insyaallah paling tidak meringankan. Kemudian kasih permainan-permainan lain dan semoga suami bisa jadi lebih baik. Karena sakit sudah jauh, sakit. Ada yang di kamar mandi main game. Kalau dulu ada orang ngerokok di kamar mandi kan, karena kecanduan rokok. Sekarang main game di kamar mandi. Sampai istrinya ketuk, iya kalau di rumahnya ada 2 kamar mandi, kamar mandinya 1. Suami dikunci sama dia supaya nggak ada yang ganggu, main game di sana. Ini sakit jiwa. Pernah ketemu yang kayak gini tuh? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kasih hidayah. Terus kalau bicara menonton debat jemaah, debat ini termasuk yang mengeraskan hati. Antum jangan nonton debat. Apa pentingnya antum? Enggak, anak kepingin tahu Ustaz, mana dalilnya yang lebih benar. Antum nggak tahu, akhirnya nonton debat itu yang salah jadi benar menurut antum. Kenapa? Ngomongnya bagus. Makanya Nabi SAW ketika ada 2 orang yang bertikai, kemudian mereka berdebat, yang mengatakan ini hakku, Nabi SAW mengatakan sebagian kalian mungkin lebih pintar ngomong daripada yang lainnya, sehingga gara-gara omongan dia, hak ini aku berikan kepada dia, padahal bukan hak dia, tapi gara-gara mulut dia, maka kalau aku kasih yang bukan haknya, maka aku berikan kepada dia neraka. Begitu pula perdebatan. Jadi kalau menonton, tontonlah yang melembutkan hati, bukan mengeraskan hati.
Hadza wallahu a'lam. Allah. Masya Allah.